Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang. Saya sekarang dengan Pak Didi. Pak Didi selaku, mohon maaf izin. Saya di Direktur Utama PT Share. Siap. Direktur Utama PT Share, saya Ria dari Kadin Sidoarjo. Oke, Pak Didi, ini kita ngomongin tentang kompetensi ya. Kalau ngomongin kompetensi, dengan tenaga ahli pasti butuh yang namanya sertifikasi. Tapi bagaimana dengan gig ekonomi yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo? Apakah ada kompetensi seperti itu? Jadi kita sebagai pengelola kawasan industri di Surabaya, di Share Rungkut dan Brebes, Sidoarjo, juga di Pier Pasuruan, kami merasa bahwa sertifikasi ini menjadi bagian yang kebutuhan karena sertifikasi ini yang kita sedang kerjasamakan sama BNSP, ada 21 bidang dan masing-masing bidang punya profesi rujukan masing-masing. Secara sederhana misalnya di skala industri kita butuh sopir forklift yang kompeten, sertifikasi K3 untuk para staf yang ngurusi K3, HSE. Jadi sertifikasi itu meningkatkan kinerja, standarisasi kinerja yang dibutuhkan. Jadi terhadap itu ruangnya masih terbuka lebar untuk bagaimana kemudian karyawan yang ada hubungannya sama misalnya pengelolaan mesin, pengelolaan sopir trailer dan sebagainya membahayakan, tentunya ada sertifikasinya agar dua ujungnya. Satu, meningkatkan kinerja. Kedua, tentunya dari konteks kualitas yang bersangkutan juga bisa belajar standarisasi agar misalnya saat ada investasi asing dan sebagainya sudah nyetir trailer nggak pakai rokokan, kemudian forklift juga aman, pakai safety hazard dan sebagainya. Gitu ya. Kalau untuk Gen Z, Bapak kan kita ngomongin gig ekonomi itu adalah tentang tenaga lepas ya. Tidak semua pengangguran adalah tidak berpenghasilan. Nah, apakah ada sertifikasi, Pak? Ya, sertifikasi ekstrim ya. Kalau mau yang ngalirin air di sawah-sawah aja ada sertifikasinya harusnya. Jadi semuanya misalnya seperti podcaster atau kalau tenaga lepas kayak misalnya gym, instruktur gym harus tahu betul bahwa instruktur itu harus paham sama misalnya kemampuan kliennya, jadi nggak nge-push beban yang seberapa harus diberikan. Nah, itu pengetahuan dasar. Nah, bagi misalnya Gen Z yang kemudian suka sama kerja lepas, jadi tergantung bidangnya apa. Misalnya digital, jadi kalau dia startup digital ya sertifikasi digital, misalnya bahasa pemrograman dan sebagainya, agar misalnya saat ada pekerjaan dia bisa menunjukkan I'm certified on this field, I'm certified on this area. Jadi kita bisa tahu bahwa yang bersangkutan punya skill apa itu dengan sertifikasi. Jadi kalau misalnya let's say masak misalnya, jadi dia food safety, dia tahu sertifikasi keamanan makanan. Jadi penyimpanan, proses produksi dan sebagainya, dia punya fundamental dasar untuk halal, misalnya halal food, halal supply chain juga bisa dilakukan. Untuk aksesnya bisa dibawa kemana ini untuk sertifikasi? Jadi karena sebenarnya begini, teman-teman banyak yang tahu ya. Sertifikasi ada banyak provider ya, kita sebutnya LSP ya, lembaga sertifikasi profesi. Masing-masing punya bidang masing-masing. Jadi mau tertarik di bidang apa ya situ yang diurus. Jadi informasinya ada di mana? Ada di BNSP. Jadi website BNSP ada 21 bidang, termasuk misalnya keamanan misalnya. Hankam, polisi juga perlu, atau jaksa juga perlu meningkatkan profesinya, misalnya seperti tentang proses produksi pertambangan. Jadi saat penyidikan kasus tambang misalnya, beliau harus punya pengetahuan yang cukup tersertifikasi. Jadi BNSP memfasilitasi 21 bidang sejauh ini, dan tiap bidang punya profesi rincian masing-masing, dan semua orang bisa mengakses, dan jadwal pelatihannya ada di masing-masing LSP dan bisa diakses. Siap gerak, berarti aksesnya terbuka lebar, bisa dibuka di websitenya BNSP, dan kita juga sebagai masyarakat umum monggo kalau mau sertifikasi begitu ya. Pak, terima kasih banyak Pak Didi.